Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Oke teman-teman ya, di video kali ini ya, gua akan ngebahas lagi nih, karena ada salah satu kasus dari nasabah yang ingin membayar tagihannya di Shopee PayLater ya, tapi dia cukup membayar 50% teman-teman ya, atau yang kita katakan setengahnya dari total tagihan. Ya, kenapa kok bisa bang? Ya, bisa banget teman-teman ya. Nah, karena dia melakukan cara-cara ini. Nah, caranya gimana? Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Oke, teman-teman, ya. Kali ini kita sharing lagi ya. Kita berdiskusi lagi di sini ya tentang cara membayar tagihan Shopee PayLater 50% atau setengahnya saja dari total tagihan. Ya, gimana caranya, Bang? Ya. Caranya cukup simpel, teman-teman ya. Ini ada salah satu nasabah yang membeberkan cara ini ya. Kemudian cara ini sukses dan disetujui oleh pihak debt collector Shopee, teman-teman. Ya, biasanya buat kalian yang gagal bayar atau telat bayar ya, dalam 1 bulan atau 2 bulan, biasanya ada program penghapusan denda. Ya, kalian di WA seperti itu, gitu ya. Atau bayar pokoknya aja, itu bisa teman-teman. Ya, ini khusus buat kalian yang pemikirannya ke depan ingin mengajukan KPR gitu ya. Karena kan kalau dalam KPR sendiri ya, itu nama dari blacklist by checking atau skor kredit kalian itu harus bersih. Ya. Nah, di SPayLater ini ya, karena dia ini adalah suatu perusahaan yang besar gitu ya, yang bekerja sama dengan bank juga ya. Ya, otomatis data dari nasabah yang galbay itu pasti masuk ke blacklist by checking. Nah, nasabah ini ya, karena dia ingin mengajukan KPR, akhirnya dia membayar tagihan Shopee PayLater-nya cuma 50% ya. Karena dia mempunyai uangnya segitu gitu, otomatis dia harus membayar nih supaya ingin mengajukan KPR-nya diterima. Nah, jadi ceritanya gini teman-teman ya. Nah, dia ada tagihan Shopee PayLater itu senilai 4,7 juta ya. Sedangkan dia mempunyai uangnya itu 3 jutaan. Ya, gimana nih caranya supaya bayarnya lunas? Nah, nasabah ini melakukan 2 cara atau 2 metode, teman-teman. Ini boleh kalian praktekkan lah kalau kalian yang ingin mengajukan KPR gitu. Sementara ada tagihan Shopee PayLater. Ya. Nah, caranya ya. Pertama dia chat customer Shopee-nya. Ya, melalui email. Nah, setelah chat customernya ya, selamat sore atau selamat pagi. Saya dari nasabah Shopee ingin membayar tagihan Shopee PayLater. Cuma ada kendala. Nah, kemudian dia mengirimkan 2 berkas atau 2 foto, 2 dokumen lah ya yang dikirimkan ya. Yang pertama ada surat keterangan tidak mampu dan yang kedua ada surat PHK. Nah, surat keterangan tidak mampu ini dia bikin langsung ya dari RT atau RW setempat ya, karena untuk bikin surat keterangan tidak mampu ini ya cukup simpel gitu ya. Hanya ke RT atau RW, kemudian tanda tangan, stempel dari desa, beres gitu ya. Dan dia ada di surat PHK ya, karena dia sudah tidak bekerja gitu ya. Akhirnya dia kirimkan 2 file atau dokumen itu ke customer Shopee ya. Setelah dibaca oleh customer Shopee akhirnya disetujui ya. Dia cukup membayar 50% dari total tagihan atau jumlah pokoknya aja teman-teman ya, setengahnya gitu ya. Jadi bunganya nggak dibayar dan dipangkas setengahnya, jadi lunas gitu teman-teman ya. Jadi ini boleh kalian praktekkan atau kalian lakukan jika kalian ingin membayar gitu ya. Ingin mengajukan KPR kan otomatis skor kreditnya bersih gitu ya. Tidak boleh galbay di SPayLater. Nah, cara itu ya boleh kalian praktekkan teman-teman ya. Nah, untuk resiko ketika gagal bayar di SPayLater ya, yang sering gua katakan ya, atau ada di video sebelumnya ya, boleh kalian tonton. Di situ resikonya memang cuma hanya dislike aja teman-teman ya, atau BI checking. Untuk teror, WA ancaman itu abaikan aja ya. Nah, untuk slik OJK atau BI checking ya, karena dia ingin mengajukan KPR ya, otomatis gimana nih caranya supaya SPayLater-nya lunas gitu.
Jadi seperti itu yang dia lakukan ya, dengan mengirimkan kepada customer Shopee surat keterangan tidak mampu dan surat PHK, pemutus hubungan kerja. Ya. Akhirnya diterima dong oleh debt collector Shopee-nya dan dia cukup membayar 50% dan atau setengahnya saja. Gitu teman-teman ya. Kalau kalian ingin bayar pokoknya aja sebenarnya sih bisa ya, nggak harus ngirim surat bukti tidak mampu dan PHK, itu bisa sebenarnya ya. Kalian telat 1 bulan atau 2 bulan aja ya, biasanya ada program penghapusan denda. Cukup bayar pokoknya aja. Ini sama aja restrukturisasi ya. Nah, kalau kalian ingin membayar setengahnya, ada niatan untuk membayar ya, supaya tidak berlabel nasabah yang wan prestasi, kalian bisa mengirimkan surat keterangan tidak mampu ya, atau surat PHK. Itu bisa teman-teman ya. Itu kalau kalian yang ada uang gitu, yang ingin mengajukan KPR gitu ya. Kalau nggak ada uang gimana bang? Ya udah galbay aja ya, gak usah dibayar gitu. Ngapain pusing-pusing ya? Itu kan resikonya yang harus kalian tanggung sendiri. Kalian tidak bakal bisa mengajukan pinjaman di bank manapun gitu, karena nama kalian sudah terblacklist BI checking. Oke, segitu aja video kali ini ya, mengenai ada 2 cara ya. Ini boleh kalian praktekkan gitu ya. 2 cara ketika mengajukan keringanan gitu. Membayar tagihan 50% dari jumlah tagihan pokoknya tanpa harus membayar bunganya. Semoga bermanfaat kali ini ya. Buat teman-teman ya, ini sering banget gue ingatkan ya, jangan gali lubang tutup lubang ya. Karena gali lubang tutup lubang itu bukan menyelesaikan masalah kalian. Itu hanya menambah masalah kalian gitu. Oke? Gitu aja video kali ini. Semangat terus ya. Fokus ke kerjaan kalian. Jangan mikirin DC atau segala macam ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Thanks for watching dan salam galbay.